Kenapa? Karena ini kan korbannya cuma Jokowi, yang lain kan nggak terkait dengan ijazahnya Jokowi kan. Jadi begini, eh, laporan itu dari mana aja boleh, tapi yang akan dipakai adalah yang berdasarkan hukum. Yang lain tidak boleh membuat laporan sebenarnya terhadap mewakili Jokowi, kecuali dia kuasa hukum, tapi tetap aja kembali tetap si pelapornya atau yang menjadi korban adalah Jokowi. Jadi Jokowi sendiri yang memang membuat laporan. Itu kasus khusus pencemaran nama baik. Oke. Ya pidana, perdata. Kadang kita digugat cerai, kadang kita menangani perkara cerai kan begitu. Kan seperti itu. Itu perdata. Tapi kalau persoalan pidana ya pidana aja. Jadi jangan digabung-gabung. Kemarin Bang melihat sidang Prapit kemarin kan ada Roy Suryo menyinggung ada termur berinisial CS yang tiba-tiba hadir juga ikut serta dengan menjadi termohon juga nih Bang. Iya. Ya, Bang. Abang melihatnya nih gimana Bang? Emang bisa ya Bang ya? Jadi begini, ini kan pra peradilan itu selalu gugatan terhadap prosedur penanganan perkara, ya prosedur penyidikan. Formalnya bagaimana, penetapan orang menjadi tersangka, penangkapan orang menjadi penangkapan orang bagaimana, ambil bawa bagaimana, prosedur formal penyidikan dan penyelidikan itu yang digugat, begitu kan? Itulah pra peradilan itu gunanya itu. Pra peradilan itu tidak mengenal ada orang luar tiba-tiba menjadi seolah-olah sebagai orang yang bekerja sebagai penyidik, begitu. Karena gugatan penyidikan itu gugatan terhadap penyidik, begitu. Baik jaksa baik polisi, begitu. Itu gugatan pra peradilan ya. Jadi di KUHP tuh kita tidak mengenal adanya gugatan terhadap orang yang sedang santai-santai di luar tiba-tiba digugat karena prosedur penyidikan kan gitu, nggak ada, jadi nggak masuk itu. Jadi gugatan Prapit itu bukan gugatan perdata biasa, itu gugatan pra peradilan terhadap aspek formal penanganan perkara, prosedur penanganan perkara apakah sudah sesuai dengan hukum atau tidak, begitu. Jadi itu yang digugat, begitu. Bukan ada orang tiba-tiba muncul, terus dia merasa sebagai penyidik juga, nggak bisa begitu. Jadi nggak bisa masuk itu, gitu. Apakah memang ada maksud tertentu sehingga si CS ini masuk atau gimana sih menurut Abang Nggak tahu sendiri? kita gitu, sistem dari kubunya Jokowi bagaimana, kita nggak bisa memahami secara baik apa yang dikerjakannya. Tapi hukumnya memang nggak begitu, formalitas hukumnya nggak begitu. Bang, kalau bicara soal masuk laporannya yang melaporkan Roy Suryo ini kan bukan hanya Pak Jokowi, tapi ada beberapa laporan lain dari Iya, iya. relawan gitu kan. Tapi JPU itu hanya mengambil laporan dari Jokowi. Iya, memang yang benar JPU. Kenapa? Karena ini kan korbannya cuma Jokowi, yang lain kan nggak terkait dengan ijazahnya Jokowi kan. Jadi begini, eh, laporan itu dari mana aja boleh, tapi yang akan dipakai adalah yang berdasarkan hukum, begitu. Nah, laporan pencemaran nama baik kan nama orang, nama baik orang. Siapa yang punya nama baik dalam perkara ini kan Jokowi. Jadi yang punya hak untuk melaporkan adalah Jokowi sendiri. Orang lain tidak boleh membuat laporan sebenarnya terhadap mewakili Jokowi, kecuali dia kuasa hukum, tapi tetap aja kembali tetap si pelapornya atau yang menjadi korban adalah Jokowi. Jadi Jokowi sendiri yang memang membuat laporan. Itu kasus khusus pencemaran nama baik. Oke, Bang, kalau seandainya dari para termul ini kemarin kan sudah Siapa datang. yang jadi termul nih? Yang bener aja nih. Nggak ada termul-termulan tuh. Pokoknya kita anggap ini para subjek hukum di kubu Jokowi maupun di kubu Roy Suryo. Ya. Nah, Nah, dari pihak kubunya Pak Jokowi sendiri, ini kan kemarin sudah datang. ya. Jika memang nantinya di pengadilan, ini kita bicara nyampe di pengadilan ya, Bang. Pengadilan mereka juga, karena kan laporan mereka tidak digunakan nama JPU. Apa artinya nanti mereka Nggak digunakan cukup sebagai... satu laporan aja, sama aja nilainya. Oke, kalau untuk kesaksiannya seperti apa? Kalau Lapor saksi palsu atau gimana nanti? siapa siapa? Kesaksiannya ini. Kalau jika nanti masuk di agendanya kesaksian. Kesaksian ya mereka jadi saksi semua, saksi yang turut mengetahui ceritanya kan banyak saksi itu. Jadi jaksa juga akan milah-milah saksi mana yang relevan dalam perkara ini. Tentunya nggak semua saksi, ada 100 saksi mungkin yang dipanggil cuma 30 saksi aja. Yang penting cukup menceritakan fakta-fakta adanya dugaan tindak pidana, itu dia. Jadi kadang saksi bisa 1000, tapi yang dipakai cuma 20 saksi aja bisa begitu. Gitu, nggak semuanya saksi itu yang di BAP itu menjadi saksi. Oke. Bang, menanggapi lagi tanggal 2 nanti kabarnya ini sidang Dr. Tifa ini tidak boleh live streaming, Bang. Jadi ada muncul lagi narasi yang mengatakan ada orang besar yang sengaja tidak mengizinkan untuk live streaming. Ini gimana?
Nah, kalau itu tergantung kebijakan dari pengadilan itu biasanya. Live streaming atau kemudian ini tergantung kondusivitas persidangan sama apa baik buruknya dampak dari live streaming. Selalu ada dampaknya kan. Jadi yang tahu itu adalah ketua majelis hakim atau ketua pengadilan. Apakah ini live streaming berdampak baik atau berdampak buruk. Nah, tapi pada umumnya boleh itu kecuali ada diskresi khusus dari majelis hakim yang meminta supaya tidak ada live streaming dulu kan begitu. Tapi itu memang kewenangan dari majelis hakim. Oke. Bang, bicara dengan Dokter Tifa sendiri, ini terakhir Bang, Dokter Tifa kan kemarin kabarnya memang sudah disita di apartemennya. Ya, oh itu persoalan perdata. Akan mempengaruhi nggak nanti? Nggak ada berpengaruh. Persoalan pidana, perdata itu urusan privat itu jangan kita campur-campur ke wilayahnya Dokter Tifa, kasihan dia. Begitu. Jadi ya pidana, perdata. Kan perdata kan setiap orang juga punya urusan perdata. Kadang kita digugat cerai, kadang kita nangani perkara cerai kan begitu. Kan seperti itu perdata. Tapi kalau persoalan pidana aja, jadi jangan digabung-gabung gitu.